Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Doli Septian Anggara dari kelas 12A. Saya akan mempresentasikan perihal tugas 2 inventory cost, mata kuliah manajemen pengendalian persediaan. Pada sesi ini saya akan memilih pilihan satu, yaitu purchase cost atas permasalahan studi kasusnya atau deskripsi kasusnya PT Makmur Sejahtera Food. Latar belakang masalah adalah di mana perusahaan PT Makmur Sejahtera Food harus mengalami peningkatan biaya persediaan sebesar 15%. Harga tepung terigu mengalami kenaikan rata-rata 10% per tahun. Harga minyak sawit fluktuatif tergantung pada pasar global. Hal ini memicu dilema apakah perusahaan membeli dalam jumlah besar dengan harga lebih murah atau membeli dalam jumlah kecil untuk menghindari biaya penyimpanan yang tinggi, di mana kapasitas produksi sebesar 1 juta unit per bulan. Adapun analisis faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal ada 4 poin. Poin pertama, kebijakan pembelian, di mana kebijakan pembelian perusahaan dapat mempengaruhi purchase cost, seperti kebijakan untuk membeli dalam jumlah besar atau kebijakan untuk membeli dari supplier tertentu. Lalu yang kedua adalah proses pembelian. Proses pembelian yang tidak efisien dapat mengakibatkan atau meningkatkan purchase cost, seperti biaya administrasi yang tinggi atau waktu tunggu yang lama. Lalu faktor internal yang ketiga yaitu kualitas supplier, di mana kualitas supplier dapat mempengaruhi purchase cost, seperti supplier yang tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan atau supplier yang memiliki harga yang tidak kompetitif. Poin yang keempat, kemampuan negosiasi. Kemampuan negosiasi perusahaan dapat mempengaruhi purchase cost, seperti kemampuan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah atau kemampuan untuk memperoleh diskon. Lalu pada faktor eksternal ada 4 poin juga, yaitu perubahan harga pasar, di mana perubahan harga pasar dapat mempengaruhi purchase cost, seperti kenaikan harga bahan baku atau kenaikan harga energi. Lalu yang kedua itu perubahan kebijakan pemerintah, di mana perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi purchase cost, seperti perubahan pajak atau perubahan regulasi. Lalu yang ketiga adalah perubahan kondisi ekonomi, di mana perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi purchase cost, seperti resesi ekonomi atau inflasi yang mengakibatkan harga semakin tinggi. Lalu perubahan teknologi dapat mempengaruhi purchase cost, seperti perubahan proses produksi atau perubahan bahan baku. Lalu solusi yang diterapkan yaitu ada 8 poin. Salah satunya yaitu yang poin pertama, analisis dan pemilihan supplier, di mana kita melakukan analisis terhadap supplier yang ada dan pilih supplier yang dapat menawarkan harga yang kompetitif, kualitas yang baik, dan layanan yang memuaskan. Lalu itu negosiasi harga, di mana kita melakukan negosiasi harga dengan supplier untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Lalu yang ketiga adalah pembelian dalam jumlah besar. Pembelian dalam jumlah besar dapat mengurangi biaya per unit dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, implementasi sistem manajemen pembelian, di mana implementasi sistem manajemen pembelian yang efektif dapat membantu mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti e-procurement dan sistem manajemen rantai pasokan dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang kelima adalah yang keenam, adalah pengembangan kemitraan dengan supplier, di mana pengembangan kemitraan dengan supplier dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Poin ketujuh yaitu penggunaan metode pembelian yang efektif. Metode pembelian
metode yang efektif seperti metode pembelian berdasarkan kebutuhan dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedelapan adalah pengawasan dan pengendalian biaya, yaitu cara kita untuk mengontrol pengawasan dan pengendalian yang efektif dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Kelebihan atas solusi tersebut, di mana untuk terhadap analisis dan pemilihan supplier itu dapat menemukan supplier yang lebih murah dan berkualitas, lalu dapat mengurangi biaya pembelian, dapat meningkatkan kualitas produk. Untuk proses nego harga dapat mengurangi biaya pembelian, dapat meningkatkan hubungan dengan supplier, dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pembelian. Poin pembelian dalam jumlah besar juga akan memiliki kelebihan di mana dapat mengurangi biaya per unit, dapat meningkatkan efisiensi dalam pembelian, dapat meningkatkan kualitas produk. Lalu pada implementasi sistem manajemen pembelian itu dapat meningkatkan efisiensi dalam pembelian, dapat mengurangi biaya administrasi, dapat meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Lalu kelebihan pada penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam pembelian, dapat mengurangi biaya administrasi, dapat meningkatkan kualitas produk. Ya, kelebihan pada proses poin yang keenam yaitu pengembangan kemitraan dengan supplier itu dapat meningkatkan kualitas produk, dapat mengurangi biaya pembelian, dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pembelian. Lalu kelebihan pada penggunaan metode pembelian yang efektif itu dapat meningkatkan efisiensi dalam pembelian, dapat mengurangi biaya administrasi, dapat meningkatkan kualitas produk. Lalu pengawasan dan pengendalian biaya itu memiliki kelebihan dapat mengurangi biaya pembelian, dapat meningkatkan efisiensi dalam pembelian, dan dapat meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Dan ini adalah kekurangannya terhadap 8 analisa tersebut, di mana pada analisa pertama, analisis dan pemilihan supplier itu memiliki kekurangan memerlukan waktu dan sumber daya untuk melakukan analisis. Juga sulit menemukan supplier yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu pada poin kedua itu memiliki kekurangan di mana kekurangan nego harga yaitu memerlukan negosiasi yang baik, dapat maksud saya sulit mencapai kesepakatan yang memuaskan, lalu dapat mempengaruhi hubungan dengan supplier juga. Pembelian dalam jumlah besar juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan modal yang besar untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar, sulit menyimpan dan mengelola stok yang besar, lalu dapat mempengaruhi kualitas produk jika tidak disimpan dengan baik, apalagi sifatnya memiliki jangka waktu yang pendek, jangka waktu kadaluarsa yang pendek. Lalu yang keempat adalah implementasi sistem manajemen pembelian itu memiliki kekurangan di mana memerlukan investasi yang besar untuk implementasi sistem. Lalu sulit mengintegrasikan sistem dengan proses yang sudah ada. Lalu dapat memerlukan pelatihan untuk menggunakan sistem. Lalu penggunaan teknologi juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu memerlukan investasi yang besar untuk implementasi teknologi, sulit mengintegrasikan teknologi dengan proses yang sudah ada, dapat memerlukan pelatihan untuk menggunakan teknologi. Lalu poin ke-6, maksud saya mohon maaf ini ada kekurangan ini, nanti saya revisi Pak, ini harusnya kekurangan. Jadi kekurangan dari pengembangan kemitraan dengan supplier itu yaitu memerlukan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan kemitraan, lalu sulit menemukan supplier yang sesuai dengan kebutuhan, lalu dapat mempengaruhi hubungan dengan supplier lain. Dan ini berikutnya adalah penggunaan metode pembelian yang efektif itu memiliki kekurangan, memerlukan analisis yang baik untuk menentukan metode pembelian yang efektif, lalu sulit mengimplementasikan metode pembelian yang baru, dapat memerlukan pelatihan untuk penggunaan metode pembelian yang baru. Lalu terhadap pengawasan dan pengendalian biaya itu juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah memerlukan waktu dan sumber daya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian biaya. Lalu sulit menentukan biaya yang tepat,
untuk diawasi dan dikendalikan, lalu dapat mempengaruhi hubungan dengan supplier juga. Nah, kesimpulannya adalah strategi terbaik berdasarkan analisis saya, kalau melihat kapasitas produksi 1 juta unit per bulan kemampuan perusahaan ini, di mana masalahnya yaitu kenaikan biaya persediaan sebesar 15%, kenaikan harga tepung terigu sebesar 10%. Nah, menurut saya resiko yang paling rendah adalah kita harus menentukan strategi membeli bahan baku dalam jumlah kecil atau secukupnya, karena apabila jika kebutuhan barang rendah, biaya penyimpanan tinggi, dan risiko kehabisan stok rendah,